Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia Allah. Shalawat salam kita persembahkan kepada baginda kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini agak beda. Saya juga merasa asing. Mana ya bawaan saya? Ya. Jadi materinya kan bisa kirim ya. Ya itu PC-nya juga lagi masalah. Jadi tapi insya Allah mudah-mudahan terbiasa saja dengan kajian yang tidak pakai slide juga. Memang pada hukum asalnya kan nggak pakai slide. Hukum asalnya. Zaman dulu mah nggak ada slide, tapi ikhtiar manusia itu ingin menangkap receiver. Receiver itu penerima. Alat penerima manusia itu dua. Pertama mata, yang keduanya telinga. Bahasa yang lainnya itu audio, yang lainnya itu adalah visual. Itu saja yang bisa menjadi input manusia. Nah, itu yang disebut receiver, penerima. Lalu untuk mengeluarkan, manusia itu punya dua alat juga. Yang pertama lisan, yang keduanya tulisan. Makanya kita kalau sudah dapat maklumat, informasi, menjadilah kita paham tentang ilmu, akhirnya kita mengeluarkan ilmu. Salah satunya dengan bicara, atau yang keduanya itu dengan menulis. Nah, jadi Islam itu, Allah itu memberikan sesuatu yang ada tempat masuk, ada tempat keluarnya, seimbang. Itu insya Allah. Jadi mudah-mudahan kalau ada visual audio tuh, dua-duanya tuh upaya di mana mata kita sama telinga kita disajikan dua-duanya. Itu harapannya. Adapun tidak seperti itu pun ya nggak ada masalah, insya Allah ya. Kalau dulu nggak ada slide bagaimana? Nggak ada slide mah dulu bahasanya kitab. Jadi kitab dibuka ya, ketika disampaikan tuh matanya tuh ngelihat kitab, telinganya mendengarkan pembahasan kitab. Sehingga jadi apa tuh? Iya, maksudnya ngadep, namanya talaki. Jadi visualnya itu kalau sesama guru, nah ada gitu. Dan misalkan pakai slide juga kan ketemu. Tapi yang membedakan dulu, misalkan materinya itu di mana ya kitab. Sehingga dulu ya pernah belajar tajwid. Nah, belajar tajwid. Kitabnya tajwid itu apa tuh? Tuhfatul Atfal, pernah dengar? Idhar, idgham, iqlab itu kan harus digali. Contoh idgham. Nah, tahu idgham? Idgham itu idkholu syai'i fi syai'in. Di kitabnya itu cuma sedikit saja. Wasani idghamun bisittatin atat fiyar maluna indahu qad sabatat. Cuman dua penggalan saja, itu namanya satu bait. Tapi begitu dijelaskan, itu bisa 1 jam 2 jam para kiai menjelaskan tentang idgham. Komplit contoh-contohnya. Maknanya kitabnya itu dilihat cuman 2 penggalan. Mata kita melihat kitab tadi, penggalan kitab. Wasani, yang kedua idghamun, yaitu hukum idgham bisittatin atat, dengan 6 huruf. Fi yarmaluna, di dalam kalimat yarmaluna, indahum, dalam idgham tersebut qad sabatat, sudah ditetapkan. Kalimatnya segitu, tapi kalau dijelasin itu idgham tuh ya sejam juga. Kalau antum mendengarkan ketika dicek salah-salah juga bacanya gitu ya. Nah, ternyata begitu. Ternyata visual dan audio itu tetap semuanya dipergunakan. Cuman perkembangan manusia, perkembangan kebutuhan, akhirnya dibuatlah slide, dibuatlah video, dibuatlah sebuah tampilan yang macam-macam. Ada yang kata-kata saja, ada yang gambar saja. Nah, itu namanya penyampaian. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi. Nah, itibanya sama kepada guru-guru kita insya Allah. Saya mengingatkan diri saya, termasuk juga para hadirin. Nah, ada yang sifatnya tetap. Nah, tetap tuh ini nih, para karyawan. Yang tidak tetap ini ya, penonton bayaran.
tidak tetap ya. Kadang-kadang ada 3 bulan ya, itu pun dipotong dengan angka kemalasan. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak hadir gitu ya. Ya, iya, karena pengalaman pribadi. Jadi kita sama-sama frekuensinya tukang malas gitu. Nah ini penontonin. Tapi yang harus saya ingatkan adalah niatkan. Walaupun anda ini yang penonton bayaran, itu misalkan 3 bulan. Ada kajian di sini hampir tiap pekan itu dengan guru-guru yang luar biasa diupayakan oleh para manajemen sampai ada satu tim untuk dakwah. Harapannya ingin mendapatkan barokah secara keutuhan, tapi di antara itu pengen memberikan peluang pahala untuk antum-antum semua. Tapi pahala itu syaratnya berlaku ya. Pahala itu meminta syarat. Tidak akan menjadi pahala kalau syarat ini tidak tertutupi. Apa syaratnya? Lillah. Harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, Rian mah nutup jodoh, iya. Rian, nutup jodoh, iya. Nutup rezeki, iya. Geser. Sini nah masih kosong. Orang lewat ditutupin loh. Mau nggak sini. Nanti orang lewat, ais udah penuh bilang. Pulang lagi dia. Jadi seperti itu. Niat karena Allah. Syukur-syukur ada ilmu yang bisa dibawa pulang ya. Kalau anda pun ya minimal niat-niat antum jadi pahala. Kita ini mau pulang ke Allah tuh tidak ada yang kita kumpulin, misalkan dari BSI dikumpulin gitu. Belum tentu. Amal-amal kita, pahala-pahala kita. Mudah-mudahan aktivitas kita termasuk dalam kerja ada perjalanan ibadah yaitu kajian. Itu luar biasa tuh insya Allah ya. Hari ini judulnya itu Al-Quran yang menggetarkan. Ya, Al-Quran yang menggetarkan. Pernah mungkin mendengar ayatnya yaitu surah Al-Anfal ayat 2 ya. Insya Allah sudah ada Qurannya di Android, ada di Ipong ada di Ipong. Ini Ipong kan bukan namanya, itu handphonenya itu mereknya Ipong. Oh iPhone. Ayo itu ada Al-Qurannya, ayo kita buka surah Al-Anfal. Nah, surah Al-Anfal kita baca 2 ayat. Nanti siapkan untuk ikhwan 1 orang ya. Biasanya itu yang baru-baru dikorbankan. Kamu sudah? Mumpung kamu di sini ngaji. Yang nyuruhnya padahal nggak mau ngaji. Nanti akhwat 1 orang. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 2. Sudah ketemu? Mana tukang media? Ini kalau disimpan di bawah kedengaran aja kalau aman kan? Iya. Rasanya tuh nyeduh gitu. Sini nah gitu. Di kantong sini bawa. Di kantong bisa? Oke. Al-Anfal ya. Sudah ada, baik saya lafalkan sepenggal, nanti teman-teman ikhwan akhwat juga sepenggal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Mangga perwakilan dari Ikhwan. Yuk langsung. Perwakilan Ikhwan. Oh, mangga siapa? Ah, ayo bintang di sorga. Wih. Begitu bintang, yang lainnya seneng. Alhamdulillah. Ya bintang. Dilawakili bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasuluhu. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Nah, enggak. Ayo diwakili atau yang akhwat. Monggo, siapa namanya? Ya, Isnaya. Sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi. Qulil anfalu lillahi war rasul. Tasjid. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Langsung innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat
tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana zadathum iman zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah, barakallah ya. Mudahan tiap hurufnya Allah ganti, yang dengarin juga insya Allah bernilai pahala. Dua yang mendengarkan itu, pertama pahala mendengarkan, yang kedua tenang. Sudah diwakili. Baik, insya Allah kita bahas judul ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan ngebahas tentang Al-Quran yang menggetarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan waktu 30 menit ke depan atau kalau bisa lebih cepat, agar teman-teman lebih bahagia. Ketika di bedah judul ada Al-Quran yang menggetarkan, saya ingin memberikan kebiasaan kerangka kepada teman-teman semua. Yang pertama ada kalimah Al-Quran, maka kita harus tahu makna Quran. Yang keduanya ada kalimat menggetarkan, maka kita harus paham tentang apa itu getaran. Jangan-jangan getaran yang dimaksud adalah lagu. Bergetar hatiku bergetar. Tahu lagunya? Ya. Oh, berdebar ya? Oh iya, salah ya. Untungnya ada ahlinya ahli dangdut. Hafal ini. Jadi langsung dikoreksi. Tapi kalau Quran salah mah nggak koreksi dia mah ya. Kena lagi. Akhirnya kena lagi. Ya, kena. Harusnya Quran yang dikoreksi Om gitu. Tapi mending dari situ ada perhatian. Akhirnya ada Quran, ada bergetar, nanti kita kaitkan Al-Quran menggetarkan maksudnya apa. Itu kerangka yang ingin saya sampaikan, dan harus dibiasakan memaknai segala sesuatu itu dengan definisi dari awal. Karena kalau definisi tidak sama, ngapain kita berbicara? Pasti beda. Definisi tidak duduk di awal, maka tidak akan ketemu. Maka dibiasakan membedah dengan cara seperti itu. Baik, nomor 1 dengan judul Al-Quran yang menggetarkan, maka kita harus mencari tahu tentang Quran. Insya Allah namanya itu Bintang di Sorga dan kawan-kawan ya, termasuk Mbak Isnaya dan kawan-kawan. Insya Allah sudah kenal namanya Al-Quran. Al-Quran itu yaitu kitab suci umat Islam atau wahyu Allah atau kalam Allah. Kita harus memperdalam diri dulu sebentar. Pada faktanya Al-Quran itu yang kita kenal hari ini adalah sebuah kitab, betul? Makanya nyebutnya kitabullah, kitabnya Allah atau kitab suci. Kitab, apa itu kitab? Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya buku. Ketika kita menyebutkan buku, awas, hati-hati. Jangan sampai pemikiran kita menjadi standar biasa seperti buku-buku biasanya. Ini nih buku. Disebut buku. Buku tulis. Akhirnya nanti kita berpikir ketika nyebut kitabullah, akhirnya tuh menggambarkan seperti buku biasa. Hati-hati. Maka kita harus bisa membedakan tentang makna Al-Quran, walaupun faktanya kita mengenalnya mushaf. Iya kan? Mengenalnya mushaf. Di zaman Utsman bin Affan akhirnya kan menjadi mushaf, ditulis. Sebelumnya dihafal, walaupun ada yang nulis terpecah-pecah di dalam daun lontar, tulang-tulang, itu ayat-ayat Allah. Dikumpulkan lalu akhirnya dibukukan. Faktanya dia, kalau kita ngomong hari ini ya Al-Quran itu ya kitab, buku, betul? Tapi yang harus kita lihat bahwa Al-Quran yang kita lihat hari ini itu harus kita lihat fakta. Pertama, Al-Quran itu tulisannya bahasa Arab. Itu faktanya. Yang kedua, kita tahu Al-Quran itu turun kepada siapa? Muhammad, orang Arab gitu. Al-Quran itu fakta pertama berbahasa Arab, yang keduanya turun kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad yaitu orang Arab. Yang ketiganya itu turunnya di negeri Arab. Semuanya tentang Arab. Maka kesimpulannya hal ini bisa disebut
oleh manusia baik hari ini ataupun masa lalu, bahwa Al-Quran itu dengan konten yang luar biasa, konten bahasanya, karena di sini tuh ada orang media. Kontennya apa? Kontennya itu sesuatu yang mencengangkan. Mereka itu tidak paham tentang kejadian masa lalu, tapi Rasul menyampaikan sebuah ayat tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan judul Al-Fil, nama surahnya Al-Fil. Al-Fil itu apa? Gajah. Yang akhirnya juga ada orang yang niru-niru surah namanya Al-Fil juga, gajah, Musailamah Al-Kadzab. Namanya tuh ya Musailamah namanya. Tapi Al-Kadzab itu gelar. Kadzab itu apa? Bohong. Jadi si Musailamah tukang bohong. Manusia tuh ada sudah dikasih gelar. Dia membuat surat karena memang nanti perkembangan dari sini. Jadi ayat Al-Qur'an tadi faktanya bahasa Arab, turun kepada di negeri Arab kepada Muhammad orang Arab dengan konten yang luar biasa. Ada informasi baik akidah, pemberitahuan apapun, baik yang sifatnya masa yang akan datang, termasuk juga yang masa lampau, sejarah atau sesuatu yang sudah terlewat. Itu terkandung di dalam Al-Qur'an dan isinya mencengangkan. Termasuk juga tatanan bahasanya. Tatanan bahasanya itu lain dari yang lain. Sementara pada saat itu di Arab sedang booming atau viral. Tahu viral? Viral itu lagi apa? Ngetren. Ngetren pada saat itu adalah syair. Syair itu ngetren. Jadi syair itu kalau hari ini medsos tuh ngetrennya, misalkan TikTok. TikTok akhirnya orang bikin agenda di TikTok. PK. Pernah tahu PK? PK di TikTok, main atau TikTok, download TikTok. Main di TikTok gitu. Ngiklanin gitu di TikTok dan bisa jadi duit. Tap layar. Gitu ya. Ayo di PK tuh diaduin, bro. Nanti orang ngasih nge-gift ke kita gitu. Itu di TikTok jadi duit, enggak? Jadi duit. Viral hari ini, iya. Dulu tuh bukan itu, dulu itu syair. Jadi syair itu menjadi cita-cita bangsa Arab saat itu. Jadi misalkan ada tokoh orang Arab, Bani siapa, dia adalah orang kaya. Lewat ke pasar, tukang syair tinggal menggeser badannya, lalu berceritalah tentang orang tersebut dengan pujian-pujian yang disusun dengan syair-syair. Mereka akan tersanjung dengan syairan itu, lalu nanti dia akan memberikan uang. Sama juga dengan TikTok yang nge-gift, di-gift gitu tuh, dilempar, jadi duit tuh. Oh, senang. Pada saat itu, syair itu pun akhirnya tenggelam oleh kalimat-kalimat yang diwahyukan oleh Allah, yang dilisankan oleh Rasulullah. Nah dari situ mereka tuh gusar bahwa ini Quran ini menjadi daya tarik semua warga Arab. Semua tertarik dengan kutipan-kutipan atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan itu wahyu. Tapi mereka itu terganggu dengan adanya gambaran seperti tadi. Maka dia membuat fitnah. Fitnahnya kepada apa? Kepada Quran. Yang mana fakta-fakta Quran itu tadi apa? Bahasa Arab, turun di negeri Arab kepada Muhammad orang Arab. Maka tidak ada lagi kemungkinan fitnahnya itu tentang Arab tadi, bahwa itu Quran buatan orang Arab. Disampaikan, nggak usah itu. Muhammad bikin ajaran baru, jangan diikuti. Itu bikinan aja, itu bikinan orang Arab itu. Pernah ada satu fitnah, yaitu Nabi Muhammad tuh kan ada sa'i tuh. Sa'i tahu kan? Sa'i itu yang habis umroh, haji itu, lari-lari dari Sofa ke Marwah. Dulu Sofa Marwah itu menjadi apa, pusat, sehingga orang-orang tuh ngumpulnya di ujung situ tuh. Mungkin kalau hari ini ya, gambaran hari ini, tukang es di situ, gitu, tukang bandros di situ, ada tukang mainan. Jadi pusat keramaian di titik Sofa dan Marwah. Rasul sering ngobrol dengan itu, namanya Jabr. Itu difitnah tuh Rasul. Difitnah akhirnya Rasul. Muhammad itu sebetulnya wahyu-wahyu itu bikinannya orang Arab tuh. Yang ngajarinnya itu tuh langsung sama Allah dibantah kan di dalam ayatnya itu. Jadi fitnah pertama yaitu bahwa Al-Quran itu bikinan orang Arab, dibantah oleh Allah melalui ayat Allah. Kata Allah apa?
Ayah, kalau memang ini bikinan orang Arab, kumpulkan saja orang-orang Arab. Bikin ayat yang sama, 10 surat saja. Ada yang hadir? Tidak ada. 1 surat saja, ada yang bisa? Nggak ada. Maka sampai hari ini, termasuk yaitu Musailamah Al-Kadzab, itu kan datang-datang tuh. Saya juga nabi gitu. Nabi saya, kayak mirip hari ini ya. Banyak yang ngaku nabi. Nggak ada. Saya juga nabi, saya dapat wahyu barusan. Ternyata dapat anak namanya Wahyu. Kan ngaku-ngaku gitu loh, hari ini tuh ngaku-ngaku dapat wahyu. Terus disebut. Nah, untuk menandingi Muhammad itu dia menyebutkan ayat. Salah satunya tuh ayat, ada tentang ayat katak. Ada ayat yang paling terkenal tuh ya Al-Fil, gajah. Ternyata apa yang disampaikan di dalam setiap ayatnya tuh? Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah engkau apa itu gajah? Lahum tuhufun tawil. Dia yang mempunyai hidung panjang gitu. Ayat-ayat itu disebutkan, termasuk telinganya lebar. Ayatnya itu. Akhirnya tuh coba, itu tertawa, orang Arab yang ahli syair itu tertawa, sampai tingkat anak-anak menertawakan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu akhirnya dia ngomongin, tukang bohong, kamu nggak usah cerita begitu, mataku sudah tahu gajah itu ya panjang hidungnya, ini panjang. Coba lihat ketika Rasul mendapat wahyu dari Allah, nama surahnya Al-Fil, gajah, yang diceritakan tentang hari ini atau masa lampau. Masa lampau di mana Abrohah mau menyerang Ka'bah. Abrohah, raja itu. Raja Abrohah datang mau menyerang Ka'bah, bawa apa? Bawa alat perang namanya tank. Tank kalau hari ini tuh tank apa? Mikarpa lah. Yang Israel. Kurang lebih gitu. Kalau hari ini baja. Kalau dulu apa? Gajah gede-gede itu. Mau dihancurkan tuh Ka'bah. Kejadiannya kapan? Kejadiannya sudah lalu tuh. Ketika kakek-kakeknya Rasulullah itu yang memegang pintu Ka'bah. Sempat datang dan sopan tuh. Mau nyerang tuh sopan. Saya akan hancurkan. Karena sesungguhnya sesembahannya Abrohah dihancurkan oleh bangsa Mekah. Dibalas gitu loh. Tapi mau ngebalas nggak ujug-ujug. Pamit, izin. Sempat ditawan itu hewan ternaknya tuh. Sebanyak kalau nggak salah 1000 domba ternak milik kakeknya Rasul. Nego tuh kakeknya. Aduh, Abrohah maksudnya. Bro, nggak enak. Brohah, gini aja. Kalau mau hancurkan saya. Tapi ini nego saya. Itu 1000 ternak saya di mana? Tolong kembalikan dulu ke saya. Hancurin aja saja. Itu diambil, dibawa ke atas bukit. Dengan keyakinan apa? Keyakinannya adalah hadza baitullah. Ini rumahnya Allah. Kalau ini rumahnya Allah, kamu mau nyerang, pasti Allah bela. Pasti Allah jaga gitu. Dia naik ke perbukitan, ditungguin. Allah jagain enggak? Begitu tuh. Ditungguin tuh. Begitu dia nyerang tuh, lihat di ayatnya kan disampaikan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim, Allah utus kepada mereka Abrohah. Apa itu toir? Toir itu burung ababil namanya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Toir itu bawa kerikil. Nah, kerikil, aduh ini punya siapa kerikil? Nah ini kayak kerikil lah, kecil. Kerikil. Tapi batu hajar. Dari mana? Neraka. Nah. Toiron abharmihim bihijaratim min sijil, dari neraka sijil. Dibawa tuh. Kalau bahasa hari ini saya menggambarkan kayak apa coba? Drone. Drone setan jatuhin itu. Duh. Kejadiannya kapan? Begitu didengarkan semua mangut. Betul itu yang disebut Muhammad. Kira-kira ini Muhammad tahu dari mana? Nah, gitu. Sehingga mereka itu melihat satu ayat itu sangat syarat dengan makna dalam semua informasinya.
Coba bayangkan dengan tadi, tahukah engkau tentang gajah? Baru ya apa ya ditungguin hidungnya panjang. Alah, tahu aku juga kalau gitu mah. Kan nggak gampang gitu nah. Nggak ada ternyata yang bisa menandingi atau menghadirkan ayat lain. Maka fabatilun, kata para ulama, maka akhirnya fitnah pertama sampai hari ini itu ada tuh. Fitnah tentang Islam, tentang Al-Quran itu adalah buatan orang Arab tuh, itu fitnahnya sampai hari ini ada. Dan itu sudah dijawab, tertolak. Karena nggak ada yang bisa buat. Seluruh Arab, so kumpulin katanya. Oke, kalau udah begitu mikir lagi tuh. Karena apa? Daya magnetnya ini loh, luar biasa. Seluruh jazirah Arab sampai berbondong-bondong nyari Muhammad, ingin mendengarkan kalam-kalam tadi. Kesimpulan kedua, akhirnya fitnah dibuat. Apa fitnahnya? Fitnahnya tuh Muhammad yang buat. Muhammad, karena dari lisan Muhammad yang buat. Difitnahkan Muhammad yang buat. Pertanyaan yang seperti itu atau fitnah tersebut seperti itu sebetulnya mudah. Kalau seluruh Arab, nih ini misalkan Arab nih, ruangan ini orang Arab nih, ini Arab. Ditantangin semuanya, termasuk nggak dengan saya? Termasuk saya ditantang. Nggak bisa tuh. Seluruh orang Arab tidak bisa membuat Al-Quran, tidak bisa menghadirkan 10 ayat, 1 surat, tidak bisa. Sementara Muhammad itu bagian dari orang Arab, maka tidak mungkin bisa. Tuh, itu udah tertolak secara logika. Logika sederhana. Kalau sudah tertolak begitu, lihat bukti yang lain. Ini ngomong saya kira-kira dengan Ustadz Agus Khairul Huda sama apa beda? Beda, punya gaya khas. Dengan Ustadz Dery sama apa beda? Beda, karena semua punya gaya khas. Kalaupun saya bisa meniru gaya Ustadz Khairul Huda, tungguin aja 3 menit kah 5 menit. Sejam Kang yang ngomong, belepotan juga. Apalagi ngomongnya kayak Banjar-Banjar Bang. Kada bisa orang, aku orang Sundai. Ya. Ulun pada pian. Wah, salah sudah kan. Nggak bisa. Mana bisa? Nggak bisa. Maka tapi lihat di lisan Rasul, lisannya loh satu, lisannya Rasul itu satu, keluar hadis, keluar ayat dengan gaya bahasa yang berbeda. Kalau tema surah apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. 2 ayat itu udah enak gitu. Hadis, gimana hadis? Siapa yang hafal hadis? Tentang apa? Sholat, tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomaddin. Oh, kita laguin. Biar mirip kira-kira ya. Beda nggak getarannya? As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomaddin. Wa man tarakaha faqad hadzamaddin. Enakan mana? Enakan ayat atau ya? Beda. Inilah yang akhirnya ayat Quran dia punya kekhasan yang tidak bisa ditembus oleh manusia manapun. Dari tatanan bahasa, dari susunan karya manusia tidak bisa. Jadi ada akhirnya core of the core, intinya intri, terus apa lagi sebutnya? Ahlinya ahli. Datang tuh. Kalau hari ini, kalau hari itu adalah syair, dia itu mungkin S3-nya syair, mungkin ya, mungkin. Dari mana? UMJ misalkan. UMJ itu apa? My God gitu. UMJ itu yang di Jakarta, seni misalkan ya. Oh, tuh datang tuh. Datang, hal. Tahu nggak kalau menyebut hal? Abu Jahal. Saya dengar-dengar di sini ada orang yang ahli bersyair itu. Iya, itu. Muhammad namanya. Boleh saya nemuin? Sebentar dulu. Kalau kamu mau nemuin Muhammad, ingat ya, Muhammad itu punya sihir di kata-katanya, di kalimat-kalimatnya. Hati-hati. Tenang, hal. Aku lo core of the core. Intinya, ahlinya ahli tentang syair. Gak akan ketipu. Datang beliau menghadap ke Muhammad. Muhammad, sampaikan ayatnya. Begitu disampaikan, lain, dia terbelalak dan lalu mengatakan, wahai Muhammad, saya meyakini ini bukan buatanmu, pasti ini dari seseorang atau dari sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Dikatakan bahwa itu betul, itu dari Tuhan Allah. Begitu.
Jadi dua itu akhirnya fitnah satu dari bangsa Arab, fitnah kedua dari Muhammad, semuanya tertolak. Dan kita tahu sendiri ketika difitnahkan kepada Muhammad, Muhammad tuh umi kan? Umi. Dan itu memang sudah terancang oleh Allah. Fitnah itu akan datang. Sampai hari ini fitnahnya tuh. Tuh kalau ada perdebatan antar agama tuh selalu diublak-balik itu. Di TikTok juga ada. TikTok tuh kan bisa semuanya tampil dua-duanya. Akhirnya begitu ditampilkan tuh rame gitu. Dan fitnah itu ada terus. Bahwa Al-Quran itu bikinan manusia, bikinan Muhammad, macam-macam. Dan Allah jawab. Kalau melihat faktanya itu, maka tidak mungkin tidak dua hal yang tadi diungkapkan, maka yang ketiganya tidak mungkin tidak. Kemungkinan ketiga bahwa Quran itu adalah buatan Allah, pencipta. Tidak pernah terpikirkan. Oke, itulah Al-Quran. Sehingga ketika memanai, oh berarti Al-Quran. Nah gitu tuh. Kita pegang Al-Quran, dan ini bukan hanya satu benda fisik, tulisan saja, bukan. Tapi ini kalam Allah. Ini adalah informasi dari Allah tentang isinya. Ada sejarah, isinya ada janji untuk masa depan, isinya ada informasi tentang perkuatan akidah, ada informasi tentang akhlak, ada informasi dengan apapun tentang syariat hadir di dalam Quran. Inilah yang diharuskan kita memahami tentang itu. Sehingga ketika kita membacanya, nyantelnya kita itu kepada Allah. Bukan kepada bendanya, bukan kepada sebuah gambaran bukunya, bukan. Ini akhirnya kita yang menjadikan tahdis atau kita mensucikan Al-Quran. Itu yang harus kita pahami. Kan gitu ya. Nah, ini nomor satu tuh. Jadi membahas Al-Quran yang menggetarkan, kita harus paham Al-Quran ini sebagai kalam Allah. Siapa Allah? Allah pencipta manusia, alam semesta, dan interaksi termasuk kehidupan, roh, nyawa, gitu loh. Sehingga kalam ini adalah penting buat makhluk yang diciptakan itu. Sehingga kita ini melihat Al-Quran bukan lagi sebuah yang standar-standar saja, atau pahalanya hanya baca saja, tidak. Dia akan memanai lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu nomor satu, dikaitkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menggetarkan. Kaitannya dengan bergetar. Oke. Kalau saya tanya, ya 1, 2, 3, 4 yang pakai seragam. Siapa? Ya Anda, jangan noleh. Ya, namanya siapa? Mulki. Wih, tahukah Mulki itu bisa jadi raja? Mulek. Begitu didengar sama anak kecil, oh my god, hulek ini. Kok nggak hijau bang? Mulki. Yang kedua, bergetar. Saya ingin bertanya, apa yang Anda tahu tentang bergetar? Bergetar, begini gitu. Jadi bergetar itu apa? Iya, bergetar tuh yang begini gitu bang, iya kan? Maka kalau saya tanya ke sebelahnya, bergetaran ini apa yang menyebabkannya mungkin? Oh, guncangan hati gitu. Oh, iya boleh juga. Lapar bisa nggak membuat orang bergetar? Ya Allah, ternyata aku lupa belum makan, kenapa? Bergetar tadi ya. Iya, kelayangan gitu ya. Bergetar tidak. Benar nggak? Akhirnya kan mikirnya begitu. Atau kedinginan bisa? Pertanyaan saya, ketika nyebut bergetar itu, kira-kira ada misalkan guncangan fisik. Atau apa? Tidak nampak, tapi tiba-tiba akhirnya tuh kita melemah, kita semangat. Bisa jadi getarannya itu tidak dalam fisiknya, tapi dalam hatinya, dalam perasaannya, betul? Contoh nih, ibu-ibu, bapak, laki atau perempuan. Misalkan ini mah nggak usah terlalu dipikirkan, bener ya, ini mah bohongan saja. Tapi faktanya ada. Saya suka kepada perempuan, dan perempuannya itu di depan saya. Namanya Pulana. Saya suka kepada Pulana. Coba bayangin ya. Terus saya ngomong, Pulana, iya mas, saya suka sama kamu. Misalkan si Pulana ini ada rasa, bergetar nggak dia? Bergetar? Bergetar. Coba. Berarti akhirnya begini, oh bergetar gitu. Ya enggak juga, tuh, bener ya. Maka bergetar ini kita maknai. Ini yang ingin saya membuka. Jadi teman-teman, coba cara berpikirnya itu dibuka, melihat dari fakta-fakta yang ada.
Maka lihat ya, bergetar ini bisa oleh lapar, bergetar ini bisa oleh dingin, bergetar ini bisa oleh dalam perasaan rasa takut. Bener, pernah nggak yang punya hutang? Ada yang pernah punya hutang? Terus punya hutang ditagih oleh debt collector pakai kalimat-kalimat yang binatang-binatang gitu, digebrak-gebrak, ketakutan gitu sampai bergetar. Nah, bergetar juga toh? Nah, gitu tuh. Yang ingin saya sampaikan, maka bergetarnya perasaan, bergetarnya pemikiran, bergetarnya juga badan, pasti ada yang mempengaruhi, betul? Tidak ujung-ujung, ya. Enggak Kang, saya mah lagi diam terus bergetar. Kenapa? Setelah diteliti belum makan 2 hari. Berarti ada yang mempengaruhi, termasuk pemikiran kita. Begitu takutnya kepada atasan kita dan kita punya kesalahan, bergetarnya. Mbak, namanya siapa Mbak? Iya. Mbak Maya, saya Dodi. Nanti habis ini, maaf ya, tahu ruangan saya Mbak Maya? Ruangan saya Dodi. Tenang. Oke, habis ini langsung bertemu dia. Nggak usah kayak lama-lama ya. Ingat kesalahan-kesalahan. Saya tunggu sebentar lagi. Nada saya naikkan. Kira-kira bergetar. Dosa apa ya Allah? Itu kalau di TikTok atau kalau di IG tuh ada langsung apa jadi melambat berhenti itu langsung ada suara Adi Hidayat. Suara Adi Hidayat tuh gimana ngomong? Ya Allah. Aku pasrahkan. Lah itu buah bergetar tuh. Bergetar, ternyata getaran itu ternyata oleh takut. Persepsi bukan, persepsi. Berarti mempengaruhi kita, mempengaruhi. Lihat. Ada nggak yang oleh bahagia? Ada. Nggak pernah nerima uang 1 miliar di sini. Siapa yang gajiannya 1 bulan 1 miliar? Ada nggak? Terus tiba-tiba Mbak Maya itu dihadirkan. Ternyata naik ke atas, bergetar takut. Ini kesalahan apa? Bagian apa beliau tuh? Bagian apa Bu? Ya bagian apa? Kasir. Ternyata aduh jangan-jangan ada ketelisut angka saya. Waduh. Sebelum ngadep tuh dibuka dompet apa ke bawah. Gemetar enggak? Gemetar. Begitu naik ke atas, silakan duduk. Oke, pandang saya. Ini saya Dodi. Nggak usah kasih senyum-senyum. Duduk. Sebelah sini duduk. Apa yang mau Anda katakan ke saya? Nggak tahu dah Pak. Pengaruh itu apa? Takut bukan? Takut. Ternyata di prank. Baik, sini, ngadep sini. Ini uang 1 miliar buat Anda. Oke, nggak pernah tahu 1 miliar, ternyata dibawa gepokan 1 miliar. Gemetar nggak? Nggak pernah pegang duit sebanyak itu, gemetar nggak? Gemetar. Ayo. Ternyata gemetar itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam pemikiran kita, betul? Bahagia gemetar, ternyata takut pun gemetar. Artinya gemetar ini ada sesuatu yang masuk ke dalam pemikiran kita. Coba bayangkan kalau orang itu, aduh jangan Mbak, tapi nggak apa-apa ya, biar sempurna ya. Tadi contoh baik ya, contoh menakutkan, contoh membahagiakan. Ini yang netral saja. Ternyata Mbak ini nggak punya otaknya misalkan. Misal, ngebleng. Ngaruh nggak tentang rasa takut? Enggak. Ngaruh nggak tentang rasa bahagia? Enggak, santai wae, ngomong apapun. Ini saya Dodi saya dasi saya rapikan, diocehin ngapapun itu lempeng aja. Ngaruh nggak? Enggak, ternyata pengaruh ini bener. Dia mau nggak gemetaran, rasa takut? Enggak, nyantai. Nggak tahu ngomong apa Dodi ini. maaf ya. Biar seru aja Mas Dodi. Yang nomor 2, akhirnya Al-Quran sudah beres. Yang kedua, gemetar. Gemetar itu akhirnya kita paham, oh gemetaran itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya ternyata perasaan. Dan dua-duanya dipengaruhi oleh pemikiran. Sekarang kita gabungkan. Jika pertanyaan tadi atau judulnya tadi Al-Quran yang menggetarkan, maksudnya apa? Ini, waktu tinggal 2 menit. Gitu. Jadi Al-Quran yang menggemetarkan itu apa? Apakah ketika disebutkan tadi yas'alunaka langsung gemetaran itu? Ternyata enggak ya. Jadi pengaruhnya apa tuh Al-Quran yang menggemetarkan? Al-Quran yang menggetarkan itu apa?
Ternyata harus dimanai gemetar kita oleh persepsi. Persepsi itu tentang pemikiran tentang informasi yang masuk. Al-Quran isinya informasi bukan? Informasi hari ini, informasi masa lalu, informasi yang akan datang termasuk ke akhirat, sorga, neraka, siksa, betul? Akhirnya membaca ayat, lihat, walaupun ada saja orang yang non-muslim mendengar suaranya saja dia bisa menangis. Dulu Umar bin Khattab ini sebelum jadi Islam berarti dia kufur kan? Percaya sama Al-Quran? Enggak. Muhammad dakwah di mana-mana, Umar bin Khattab ngomong, bener, orang-orang Quraisy bener, Muhammad itu memang majnun, tukang ngomong, tukang syair saja. Begitu dia ngomong tukang syair di dalam hatinya, bener, Allah menurunkan wahyu, lafaz Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad dalam sholatnya itu surah Al-Haqqah ayat 41. Kalimatnya apa? Al-Haqqah ayat 41 itu menjawab tentang obrolan yang dugaan Umar bin Khattab. Ayatnya tuh ini nih. Saya bacakan nih. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma dan perkara yaitu Quran bukanlah perkataannya seorang penyair. Baru dia ngomong, benar tukang syair. Allah langsung jawab, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Namun sedikit sekali orang-orang yang beriman. Langsung dirubah tuh. Begitu dengar ayat 41 dirubah oleh Umar bin Khattab sebelum Islam tuh. Oh, dasar bener itu tukang tenung. Muhammad tukang tenung. Dijawab ayat berikutnya, wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Al-Quran bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Kena dua-duanya. Langsung berubah? Belum. Tapi dia terjawab dari apa kegundahannya oleh ayat Allah. Gemetar? Gemetar. Tapi belum. Gemetarnya dia justru ketika membaca surat Toha setelah memukul adiknya. Pernah saya sampaikan di sini. Begitu dipukul adiknya, iparnya dia injak-injak, baru sinin. Itu mushaf, sinin. Takut semua. Tidak. Ini adalah ayat suci dan kamu najis. Bersucilah. La yamassuhu illa mutahharun. Dia bersuci untuk mendapatkan mushaf tersebut. Begitu dibaca surah Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati lidzikri. Ya Allah. Innani, ini ayat langsung. Aku Tuhanmu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, ayatnya. Fa'budni, sembahlah saya. Ini ayat 1 Toha sampai ke 14 itu. Lalu dia mengatakan, inikah yang membuat orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy ini mengisolir Muhammad, mempersekusi Muhammad? Ini bukan perkataan manusia, ini perkataannya Tuhan. Umar bin Khattab. Ternyata tidak hanya getaran dari kalimatnya saja, tapi ada makna yang masuk di sana. Walaupun mukjizat Al-Quran bisa merangsak dada-dada manusia. Umat Nasrani, umat-umat yang di luar Islam, mana iman sama Al-Quran? Iya, mana iman? Bacanya saja nggak ngerti, bahasa Arab lagi, anti mereka Arab. Tapi begitu dibacakan ayat-ayat, mereka sampai dengar. Lihat di YouTube hari ini yang akhir-akhir ini. Sengaja tuh diputar dan bacaannya itu orang Indonesia itu. Siapa tuh? Sering di Alatip, Bandung. Didengarin, bercucuran air mata. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi getarannya itu mengena. Itu mujizat. Tapi mujizat yang paling mendalam, Al-Quran menggetarkan harus sampai ke makna yang ada di dalam. Kalau perasaan saja lagi enak, kalau lagi nggak enak nggak mau dengerin Quran. Tapi kalau makna yang sudah dia ambil, yang sudah dia simpan di dalam akalnya, dia akan membawanya kemanapun. Dia tidak akan berani melepaskan Al-Quran. Dia akan tahdiskan Al-Quran, dia akan sucikan Al-Quran, dia akan targetkan untuk dilaksanakan. Inilah makna yang ketika disampaikan di dalam surah tadi, innalladzina amanu, gitu ya. Innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diucapkan ayat Allah, ketika diucapkan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar. Makna gemetar di sini bukan lapar,
makna gemetar di sini bukan kedinginan, tapi maknanya di sini karena Al-Qur'an ada isi ancaman dan hadiah sorga dan neraka, maka dia takut terhadap neraka Allah, berharap kepada sorganya Allah. Terus bagaimana? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatum. Ketika dia membaca ayat-ayat berikutnya, bertambahlah imannya orang iman. Ini yang harus dipahami. Walaupun ya jam 17.03. Jadi kesimpulannya, maaf Pak Dodi ya, terlalu menggibah antum. Akhirnya waktu tadi itu normal Pak Dodi, setelah menggibah antum tuh akhirnya waktunya cepat gitu. Karena saya juga akhirnya gemetar, harus lari gitu. Maka kesimpulannya teman-teman dirahmati Allah, saya ingin membuat kerangka kepada teman-teman ketika ada sebuah judul Al-Quran yang menggetarkan, pahami Al-Quran, pahami getaran, maka gabungkan di ketiganya. Al-Qurannya itu menggetarkan, itu maknanya apa? Maknanya jangan sampai membawa Quran hanya fisiknya saja, hanya lafaz-lafaznya saja tanpa memaknainya. Harus paham dengan artinya. Setelah paham cukup? Tidak. Harus berniat untuk melaksanakannya. Karena Al-Quran itu pada hakikatnya dia akan menyelamatkan kita ke surganya Allah. Dituntun gini, diselamatkan tuh, dituntun, ayo. Tapi jangan salah, Al-Quran bisa menendang kita kepada nerakanya Allah. Dengan apa? Dengan kita membelakangi ayat-ayat Allah. Kata Allah, wala taqrabul jinah, malah berjinah. Kata Allah, jangan dekati jinah, malah kita dekati jinah. Sudah putus sama pacarnya belum? Masih pacaran? Nunjuk, ditunjuk, wah, ngajak perang. Wah, ngajak perang. Kan jinah. Padahal Allah ngomongnya apa? Wala taqrabul jinah. Akhirnya itu jangan. Justru ketika lakukan itu, maka apa? Pintu maksiat akan terus terbuka dan kita akan terdolimi dengan perbuatan kita. Itulah yang ingin saya sampaikan. Satu, yang pertama adalah kerangka, yang kedua makna, yang ketiga dari rangkaian Al-Quran menggetarkan, mana yang ketiga adalah Al-Quran menggetarkan itu harus sampai kepada niatan kita untuk tunduk patuh kepada ayat Allah, baik itu berat untuk kita ataupun membahagiakan kita. Sami'na wa ata'na. Demikian, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman, sebagai penutup mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wahai Allah, Kau Maha melihat, Kau Maha mendengar. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, Ya Qudusus Salam, Ya Muhaimin Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alimul Qabidul Basitul Khafid, Ya Rafi'ul Mu'izz Mudilus Sami'ul Basir, La haula wala quwata illa billah. Duhai Allah, Kau Maha tahu dari apa yang ada dalam dada-dada kami, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami, masalah yang mungkin kaitannya dengan individu diri kami, kaitannya dengan keluarga, pasangan hidup, termasuk keturunan kami. Duhai Allah, Engkau Maha tahu, ringankan semuanya ya Allah, berikan jalan keluar untuk kami semua ya Allah. Duhai Allah, dari apapun yang itu terjadi, bisa jadi semuanya atas dosa-dosa kami ya Allah. Duhai Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa putra-putri kami, ampuni dosa pasangan kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa kami yang masa lalu, hari ini, dan yang akan datang ya Allah. Dengan diampuni dosa oleh Engkau yang Maha Pengampun, wahai Allah, izinkan kami, langkah kami untuk bisa sampai ke umroh, bisa berhaji, bisa masuk ke dalam Ka'bah, bisa hadir di Masjidil Haram, termasuk bisa hadir dan sholat di Masjid Nabawi. Duhai Allah, sekalipun kami paham langkah-langkah kami itu penuh dengan dosa, izinkan kami dengan diampuninya segala kesalahan kami ya Allah. Duhai Allah, tidak cukup tentang itu, maka kami berharap izinkan kami bersama pasangan kami, bersama keluarga kami, bersama sahabat kami untuk bisa masuk surga yang Engkau ya Allah. Wahai Allah, apapun yang telah kami makan lalu di situ ada kemaksiatan, ampuni kami. Apapun yang sudah kami lantarkan dalam lisan-lisan kami lalu di situ terjadi kezaliman, maafkan kami ya Allah. Duhai Allah, sempurnakan niat-niat kami menjadi niat-niat yang diterima oleh Engkau. Niat-niat yang lupa tentang lillahnya, maka Engkau katrol menjadi lillah. Ya Allah, sungguh sangat rugi kami ketika kami beraktivitas tidak atas nama-Mu ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih, berikan ya Allah hidayah taufik kepada kami agar terbuka bagian dada-dada kami, bagian kepala kami untuk menerima Islam. Islam yang pastinya, yang seperti Engkau janjikan, rahmat lil alam. Wahai Allah,
persatukan kami di dunia, persatukan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.